Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kita berada. Untuk pertemuan kali ini saya akan membahas tentang chemical equilibrium atau kesetimbangan kimia. Ini untuk bagian yang pertama. Kita langsung masuk saja. Sebelum kita masuk ke proses kesetimbangan kimia, kita harus belajar dulu tentang jenis-jenis reaksi, ya. Coba misalnya kita perhatikan di sini ada sebuah reaksi, yaitu reaksi disosiasi di mana N2O4 ya, yang berupa gas, N2O4 yang merupakan senyawa gas itu berubah menjadi 2NO2. Jadi kalau misalnya kita gambarkan strukturnya ya, kita bisa gambarkan seperti gambar yang ada di slide ini ya. Yang berwarna merah ini merupakan atom oksigen, sedangkan yang berwarna biru ini atom nitrogennya. Kalau misalnya dia bereaksi, nanti akan terjadi pemutusan ikatan di sini sehingga nanti terbentuk dua senyawa NO2 ya. Nah, kalau kita mempelajari reaksi ini berdasarkan konsep yang lama, kita ketahui bahwa lama-kelamaan nanti N2O4 yang bertindak sebagai reaktan ini akan habis. Dan nanti di akhirnya NO2 yang bertindak sebagai produk ini akan muncul dan tidak diproduksi lagi ketika N2O4 itu habis. Secara teoritis ya seperti itu kita pelajarinya ya. Di mana suatu reaksi, reaktan itu akan habis dan produk itu akan berhenti dihasilkan ketika reaktannya habis. Tapi kenyataannya ternyata dalam keadaan tertentu, ternyata NO2 ini yang dihasilkan itu tidak akan bertambah, tapi di saat yang bersamaan di dalam sistem tersebut masih terdapat N2O4. Jadi baik produk maupun reaktannya itu tidak hilang ya ketika reaksi ini terjadi. Tidak hilang, dua-duanya masih ada dalam sistemnya. Hal ini terjadi karena ternyata setelah N2O4 tadi itu terbentuk maksud saya terdisosiasi dan berubah menjadi NO2, di saat yang bersamaan NO2 yang dihasilkan tadi itu berubah kembali ya. Jadi yang tadi NO2-nya itu yang sudah berpisah, dia menyatu kembali dan berubah menjadi N2O4 kembali ya. Jadi reaksinya terjadi sebaliknya. Sehingga di sini dapat kita katakan bahwa untuk reaksi sebaliknya yang bertindak sebagai reaktannya itulah NO2, sedangkan yang bertindak sebagai produknya adalah N2O4 ya, kebalikannya. Nah, hal ini membuat baik N2O4 maupun NO2 itu semuanya masih ada dalam sistem dan tidak akan habis dalam sistem itu. Pada saat dia mencapai sesuatu yang kita sebutnya sebagai kesetimbangan, maka jumlah NO2 dan N2O4 itu akan stabil di dalam sistemnya dan tidak akan berubah. Sehingga kalau kita mau menuliskan untuk reaksinya, ini akan sulit. Karena baik N2O4 ataupun NO2 ini bisa menjadi produk, bisa juga menjadi reaktan, tergantung ada reaksinya. Sehingga kita tuliskan dia sebagai reaksi yang sifatnya reversible atau bolak-balik. Seperti ini ya, jadi N2O4 gas, ada tanda panah reaksi reversible, jadi bisa ke kanan bisa ke kiri, dan menghasilkan 2NO2 ya. Jadi kalau seperti ini bentuknya, kita tidak bisa tentukan yang mana menjadi produk, yang mana menjadi reaktan. Karena dua-duanya bisa menjadi produk, dan dua-duanya bisa menjadi reaktan, tergantung dari arah reaksinya. Nah, peristiwa reaksi reversible inilah yang kita sebut sebagai kesetimbangan dinamis atau dynamic equilibrium. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, karena reaksinya ini bersifatnya bolak-balik, dan bisa jadi dari kiri ke kanan, kanan ke kiri, maka kita tidak bisa menentukan bahwa yang mana yang kita sebut sebagai produk, yang mana sebagai reaktan. Ya.
Karena kalau misalnya reaksinya berubah arah, berubah lagi sih yang mana produknya. Tapi untuk memudahkan kita ketika kita menuliskan sebuah reaksi yang sifatnya reversible tadi atau yang bolak-balik, maka kita tentukan saja bahwa yang menjadi reaktan itu adalah zat yang berada di sebelah kiri reaksi, sedangkan yang menjadi produk itu adalah zat yang berada di sebelah kanan reaksi. Walaupun nanti pada akhirnya semuanya itu bertindak sebagai reaktan, semuanya bertindak sebagai produk. Karena pada saat posisi equilibrium, ya, baik produk maupun reaktannya itu akan tetap berada dalam sistem dalam keadaan yang setimbang dengan jumlah yang tetap. Nah, contoh misalnya kalian bisa melihat gambar di sini, kalau misalnya kita memasukkan 0,035 mol N2O4 ke dalam sistem, kemudian kita campurkan dengan 0,07 mol NO2 ke dalam sistem. Nah, ketika dia mencapai posisi setimbang, maka nanti jumlah N2O4 itu akan berubah menjadi 0,0292 mol dan NO2 itu menjadi 0,0116 mol. Ini adalah posisi di mana nanti reaksinya tersebut setimbang, ya. Berarti baik produk ya maupun reaktannya itu masih ada di dalam sistem tersebut, ya. Nah, kita akan pelajari tentang hukum kesetimbangan. Di sini disajikan sebuah tabel, ya, tabel interaktif yang sudah disajikan dalam bentuk yang menurut saya cukup mudah dipahami. Kalian bisa lihat di sini ada 3 keadaan. Yang pertama initial amount, berarti keadaan awal. Kemudian measure amount at equilibrium, berarti jumlah dalam keadaan kesetimbangan. Kemudian ini konversinya ketika dia menjadi concentration molar, ya, molar concentration atau molaritasnya pada saat keadaan setimbang, ya. Oke, kita bicara dulu yang untuk kolom pertama. Pada kolom pertama ini sebenarnya ada 4 keadaan, ya. 4 keadaan di mana ada 4 wadah yang volumenya sama-sama 10 liter, ya, semuanya 10 liter. Yang membedakan adalah jumlah awalnya. Jadi misalnya ada sebuah reaksi H2 plus I2 menghasilkan 2HI, ini reaksinya reversible dan dapat terjadi kesetimbangan. Untuk yang keadaan pertama, ya, keadaan pertama itu H2-nya jumlahnya 1 mol di awal, I2-nya ada 1 mol, sedangkan HI-nya itu tidak ada. Sedangkan untuk keadaan yang kedua, ya, kita lihat di awal ini H2-nya itu 0 mol, tidak ada, dan I2-nya itu 0,1 mol, dan HI-nya itu kita masukkan dalam wadah 10 liter tadi, jumlahnya 3,50 mol. Sedangkan untuk yang keadaan ketiga, di sini mol awal untuk H2 itu 0,015 mol, sedangkan I2-nya itu tidak ada, 0 mol, dan HI-nya itu kita masukkan 1,27 mol. Dan keadaan yang keempat itu baik H2-nya maupun I2-nya itu tidak ada, dua-duanya 0 mol, sedangkan HI-nya itu 4 mol, ya. Nah, ketika kita masukkan ke dalam wadah 10 liter dan kita biarkan dia bereaksi, karena sifat reaksinya yang reversible, maka semua senyawa yang terlibat dalam sistem tersebut, baik itu yang di sebelah kiri tanda panah reversible-nya atau reaktan maupun di sebelah kanan atau yang kita sebutnya produk, itu semuanya akan muncul di akhir pada saat keadaan setimbang, ya. Makanya kalian bisa lihat di sini baik keadaan keadaan setimbang pada nomor 1, kemudian keadaan setimbang nomor 2, keadaan setimbang nomor 3, dan keadaan setimbang nomor 4, semuanya tidak ada yang 0 mol. Semuanya memiliki mol, baik itu H2, I2 maupun HI, ya. Jadi pada keadaan setimbang H2, I2 dan HI-nya itu akan muncul semua, ya. Kemudian kita konversi semua jumlah mol ini menjadi molaritas, ya. Kita konversi menjadi molaritas. Kalau kita konversi molaritas berarti dibagi dengan jumlah larutannya, ya. Jumlah larutannya ini karena dia sifatnya gas, berarti kita melihat volume wadahnya saja. Wadahnya itu ya ini tadi 10 liter, ya. Berarti kita bagi 10 liter semua sehingga kita bisa memperoleh konsentrasi molaritasnya pada kolom terakhir ini, ya. Ini konsentrasi molaritasnya, ya. Nah, berdasarkan data ini, ya, ke data dari 4 data konsentrasi molaritas pada posisi kesetimbangan untuk reaksi tersebut, kita membuat tabel, ya. Kita membuat tabel. Nah, bisa dilihat tabelnya ini, ya. Untuk konsentrasi
H2 sudah tertulis di sini untuk 4 keadaannya, konsentrasi I2-nya juga sudah dalam satuan molaritas, sama juga dengan konsentrasi Hi-nya, ya, asam iodidanya sudah tertulis juga dalam konsentrasi molaritas. Ini berdasarkan tabel sebelumnya. Kemudian ternyata setelah saya menghitung konsentrasi Hi di pangkat 2 per konsentrasi H2 dikali konsentrasi I2 tadi, ternyata kalian bisa lihat, ya, bisa lihat nilainya di sini. Ini sama, ya. Semuanya sama, hampir sama. Ada yang keadaan pertama 49,4, keadaan kedua 49,8, keadaan ketiga 49,4, keadaan keempatnya itu 49,5. Sehingga rata-ratanya ini bisa dapat angka 49,5. Nah, kalau kita melihat pola ini, ya, kita akan merujuk ke rumus yang ini, yang tadi, ya. Hi pangkat 2 per konsentrasi H2 dikali konsentrasi I2, ya. Di mana Hi itu bertindak sebagai produk karena di sebelah kanan reaksi reversible tadi, sedangkan H2 dan I2 bertindak sebagai reaktan karena dia berada di sebelah kiri tanda panah reversible tadi. Nah, ternyata rumus ini yang kita sebut sebagai mass action expression, ya. Apa ya? Ekspresi aksi massa, ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kita translate-nya ekspresi aksi massa. Nah, untuk nilai dari ekspresi tersebut atau persamaan tersebut, ya, kita sebutnya sebagai Q, ya, simbolnya itu Q. Q ini merupakan hasil bagi reaksi atau reaction quotient, ya, hasil bagi reaksi. Sehingga untuk reaksi yang tadi, ya, reaksi yang sebelumnya yang ini, yang H2 plus I2 menghasilkan 2Hi, itu untuk rumus hasil bagi reaksinya itu sama dengan konsentrasi Hi di pangkat 2 per konsentrasi H2 per konsentrasi H2 dikali konsentrasi I2, ya. Ini untuk reaksi yang tadi, ya, hasil bagi reaksinya rumusnya seperti ini. Nah, yang menarik dari data yang tadi yang kita pelajari bahwa untuk keempat keadaan tadi walaupun di konsentrasi awalnya itu berbeda-beda untuk ketiga zatnya H2, I2 dan Hi-nya, ternyata di bagian akhir itu selalu mendapatkan nilai hasil bagi reaksi yang hampir stabil, ya, hampir konstan, di mana nilainya itu rata-ratanya 49,5, ya. Nah, nilai 49,5 ini yang kita sebut sebagai konstanta kesetimbangan atau equilibrium konstan. Nah, biasanya simbolnya ini Kc, ya. K itu mewakili konstanta, sedangkan C-nya itu mewakili concentration. Karena konsentrasi yang kita gunakan untuk menghitung hasil bagi reaksinya tadi itu merupakan data konsentrasi molaritasnya, ya. Nah, pada saat keadaan kesetimbangan, ya, kita dapat menyimpulkan bahwa hasil bagi reaksi tadi itu sama dengan Kc, ya. Sama dengan Kc. Nah, jadi kalau misalnya kita menghitung hasil bagi reaksinya itu tidak dalam keadaan setimbangan, kita masih sebutnya dia sebagai hasil bagi reaksi, simbolnya Q. Sedangkan kalau kita menghitung hasil bagi reaksi ini dalam keadaan setimbang, ya, maka kita tidak lagi menyebutnya sebagai hasil bagi reaksi, tapi kita menyebutnya sebagai ini, ya, konstanta kesetimbangan atau Kc. Nah, kesetimbangan homogen, ya. Ini ada istilah baru yang diperkenalkan dalam slide ini, yaitu kesetimbangan homogen. Homogen artinya sama, ya. Homogen itu artinya sama. Kalau kita bicara tentang kesetimbangan homogen, ini berarti untuk produk dan reaktannya itu memiliki fase yang sama. Umumnya kalau kita bicara tentang kesetimbangan homogen, produk maupun reaktannya itu biasanya kalau bukan memiliki fase yang sama-sama gas semuanya atau sama-sama liquid semuanya, ya. Sama-sama gas ataupun sama-sama liquid. Contoh misalnya ada reaksi DD ditambah EE menghasilkan FF tambah GG, di mana D kecil, E kecil, dan F kecil serta G kecil ini merupakan koefisien dari senyawa D besar, E besar, F besar, G besar. Kalau kita melihat pola yang di reaksi yang tadi, yang H2 plus I2 menghasilkan Hi, maka kalau misalnya kita mau mencari nilai ini, ya, mass action expression-nya atau hasil bagi reaksinya, ya, Q-nya, itu kita
menggunakan rumus konsentrasi F di pangkat F dikali konsentrasi G di pangkat G per konsentrasi D di pangkat D dikali konsentrasi E di pangkat E, yang berarti rumusnya secara umum itu adalah konsentrasi produk di pangkat koefisien dibagi konsentrasi reaktan di pangkat koefisien. Ya. Dan ini harus ditulis ketika reaksinya itu sudah setimbang ya. Jadi perhatikan kalau misalnya kalian mau menghitung hasil bagi reaksi atau tetapan kesetimbangan, yang pertama yang dilakukan itu nggak langsung menghitung konsentrasi, tapi kalian buat dulu reaksinya sudah seimbang koefisiennya ya. Jadi perhatikan semua jumlah unsur-unsur baik di produk maupun di reaktannya itu harus sama. Nah, sehingga yang tadi karena kita sudah dapat mass action expression-nya atau hasil bagi reaksinya Q-nya tadi, kalau misalnya Q-nya tadi kita ukur pada keadaan setimbang, maka untuk reaksi tadi kita mendapatkan rumus Kc-nya seperti ini, ya, rumus Kc-nya, tetapan kesetimbangannya, yaitu konsentrasi produk di pangkat koefisien dibagi konsentrasi reaktan di pangkat koefisien. Oke, ini ada example yang ditanyakan. Umumnya hidrogen diproduksi di United States atau Amerika diturunkan dari proses gas metana yang ditambahkan dengan H2O pada keadaan setimbang. Untuk reaksinya adalah CH4 ditambah H2 menghasilkan CO plus 3H2. Nah, yang ditanyakan adalah bagaimana hukum kesetimbangan untuk reaksi ini. Jadi kalian diminta untuk merumuskan hukum kesetimbangannya, ya. Kc-nya seperti apa rumusnya. Nah, kalau untuk seperti ini jawabannya sederhana ya. Tadi saya katakan konsentrasi produk di pangkat koefisien dibagi konsentrasi reaktan pangkat koefisien. Untuk produknya itu ada CO plus ada H2 juga. Kemudian untuk reaktannya ada CH4 metana, kemudian ada H2O. Ya. Setelah kita cek, ya hasilnya sederhana. Konsentrasi CO dikali konsentrasi H2 di pangkat koefisiennya H2 itu 3 ya, kita bisa lihat reaksinya, dibagi dengan konsentrasi CH4 pangkat koefisiennya itu 1, dikali konsentrasi H2O. Ya. Ini merupakan hukum kesetimbangan dari reaksi di atas. Oke, sekarang kita bicara tentang merubah hukum kesetimbangan ya, manipulating hukum kesetimbangan, equilibrium law atau manipulasi hukum kesetimbangan ya. Hukum kesetimbangan tadi atau nilai Kc tadi sebenarnya itu kita bisa rubah, kita bisa manipulasi dengan berbagai operasi matematik. Misalnya kalau kalian membalikkan persamaan reaksinya ya, reversing an equation, atau misalnya kalian mengalihkan koefisien reaksinya dengan sebuah faktor atau sebuah angka, atau misalnya kalian menjumlahkan dua buah reaksi, jelas pasti ini akan merubah hukum kesetimbangannya atau merubah nilai dari Kc-nya ya. Sekarang kita akan coba lihat dari ketiga operasi tadi ya. Yang pertama, merubah arah dari kesetimbangan. Contoh misalnya ya, ada sebuah reaksi PCl3 ditambah Cl2 menghasilkan PCl5. Kita mendapatkan rumus untuk Kc-nya itu adalah konsentrasi PCl5 dibagi konsentrasi PCl3 dikali konsentrasi Cl2 ya. Dan kalau misalnya reaksi ini saya balik ya menjadi yang di bawah, PCl5 itu menghasilkan PCl3 ditambah PCl2, maka ternyata saya mendapatkan rumus Kc-nya ya. Untuk membedakan Kc yang di atas saya tambahkan aksen ya, Kc aksen itu sama dengan konsentrasi PCl3 dikali konsentrasi Cl2 per konsentrasi PCl5. Nah, kalau kita melihat hubungan antara Kc tadi dengan hubungan Kc aksennya ya, kalian bisa mengatakan bahwa untuk Kc aksen tadi itu sama dengan seper dari Kc ya, seper dari Kc ya. Jadi kalau misalnya kalian membalikkan sebuah reaksi kesetimbangan, maka untuk nilai tetapan kesetimbangannya atau konstanta kesetimbangannya itu juga akan terbalik untuk pembilang dan penyebutnya ya. Kemudian yang kedua, operasi yang kedua itu mengalihkan koefisien reaksi dengan sebuah faktor. Sebuah faktor yang dimaksud ini adalah sebuah angka. Contoh misalnya tadi masih sama, reaksinya adalah PCl3 plus Cl2 menghasilkan
PCl5, Kc-nya juga masih sama untuk rumusnya. Tapi saya buat untuk reaksinya ini koefisiennya saya kali dengan 2. Karena kebetulan koefisien dari reaksi tadi itu semuanya 1, maka hasilnya nanti menjadi 2 PCl3 ditambah 2 Cl2 menghasilkan 2 PCl5. Nah, kalau kita misalnya menghitung Kc-nya ya, agar beda tadi, saya sebutnya ini sebagai Kc aksen-aksen ya, Kc double aksen. Maka rumusnya itu adalah PCl5 dipangkat koefisiennya adalah 2 ya. 2 per konsentrasi PCl3 dipangkat 2 dikali konsentrasi Cl2 dipangkat 2 ya. Sehingga kalau kalian memperhatikan membandingkan antara Kc dan Kc double aksen tadi, kita dapat peroleh nilai bahwa untuk ini Kc double aksen itu sama dengan Kc dipangkat 2 ya. Jadi kalau misalnya kalian kalikan dengan koefisien 3, maka nanti nilai Kc yang baru itu adalah nilai Kc lama dipangkat 3. Kalau kalian kali koefisiennya dengan 4, ya berarti nilai Kc yang baru itu adalah sama dengan nilai Kc lama dipangkat 4. Kemudian operasi yang terakhir itu kalau misalnya kalian menambahkan kesetimbangan kimianya ya. Contoh misalnya ya, ada reaksi 2N2 plus O2 menghasilkan 2N2O. Kemudian reaksi yang kedua itu 2N2O ditambah 3O2 menghasilkan 4NO2 ya. Di sini semuanya memiliki nilai Kc masing-masing ya. Ini memiliki nilai Kc yang masing-masing. Nah, ini Kc satunya, ini Kc 2-nya untuk reaksi kedua. Contoh misalnya saya menjumlahkan reaksinya ya. Ketika kalian menjumlahkan reaksi sederhana ya. Produk kalian tambahkan dengan produk, yang reaktan kalian tambahkan dengan reaktan ya. Di sini produknya kita bisa lihat. Di sini kita bisa lihat ada N2, O2, kemudian ada O2 juga di bawah, ada N2O. Kemudian untuk di bagian reaktan ini ya, di bagian produknya ada N2O, ada NO2. Nah, yang menarik ini adalah kalian sebenarnya bisa mencoret kalau misalnya menjumlahkan ya. Kenapa bisa mencoret? Kalau misalnya ada sebuah senyawa yang ada di posisi produk, ada juga di posisi reaktan. Contoh misalnya, kalian melihat di sini untuk reaksi pertama ada 2N2O di posisi produk, sedangkan di reaksi yang kedua ada 2N2O di posisi reaktan. Ini bisa kita coret karena koefisiennya sama ya. Kita coret saja. Kemudian yang kita jumlahkan itu adalah O2, karena O2 sama-sama posisinya di reaktan, maka kita tambahkan 1 tambah 3 berarti menjadi 4O2. Sedangkan 2N2-nya turun ya. Kemudian yang ini 4NO2-nya juga turun ke produk. Jadi hasil akhirnya akan seperti ini reaksinya ya. 2N2 plus 4O2 menghasilkan 4NO2. Setelah saya menghitung Kc-nya, ternyata rumusnya adalah konsentrasi NO2 dipangkat 4 dibagi konsentrasi N2 pangkat 2 dikali konsentrasi O2 pangkat 4. Ya. Kalau kita perhatikan baik-baik ya, kalau saya kalikan antara Kc1 dengan Kc2 ya, Kc1 dengan Kc2 yang menjadi reaksi pertama dan reaksi kedua di awal untuk membentuk reaksi akhir, ternyata hasilnya itu akan menghasilkan Kc3 ya. Akan menghasilkan Kc3 seperti ini ya. Sehingga saya dapat katakan bahwa kalau misalnya kalian punya dua persamaan kimia, dua reaksi kesetimbangan kimia yang masing-masing memiliki nilai Kc yang berbeda, kemudian kalian kalian jumlahkan reaksinya, baik produk maupun reaktannya, maka nanti reaksi akhirnya akan memiliki nilai Kc yang sama dengan hasil kali dari Kc untuk kedua reaksi asalnya. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita akan bicara tentang hukum kesetimbangan berdasarkan tekanan dan konsentrasi. Tadi kita bicara tentang tetapan kesetimbangan yang berasal dari rumus Kc ya. Hasil bagi reaksinya tadi menggunakan konsentrasi molar atau molaritas. Tapi sebenarnya kalau kita lihat untuk konsentrasi molar, kalau dalam rumus gas ideal itu sebenarnya dia berbanding lurus dengan tekanan ya. Kalian pasti sudah pernah pelajari P sama dengan mRT ya. Ini rumus gas ideal ya, di mana P dan M
itu berbanding lurus dengan P dengan M itu berbanding lurus, ya. Sehingga kita dapat ganti. Kalau misalnya kita mau menghitung tetapan kesetimbangan, itu tidak hanya bisa menggunakan molaritas saja, kita juga bisa menggunakan tekanannya, ya. Lebih tepatnya yang saya maksud ini adalah partial pressure atau tekanan parsialnya, ya. Contoh misalnya, saya punya reaksi N2 gas ditambah 3H2 gas, kemudian menghasilkan 2NH3 gas. Kalau misalnya kita menggunakan rumus yang di awal tadi, menggunakan data molaritas, maka Kc-nya itu sama dengan konsentrasi dari NH3 di pangkat koefisiennya yaitu 2, per konsentrasi N2 dikali konsentrasi H2 di pangkat koefisiennya yaitu 3. Ya. Tapi karena ini semua merupakan gas, ya, kalau kalian lihat baik produk maupun reaktannya semuanya itu gas, ya, sehingga kita tidak hanya bisa menghitung menggunakan data molaritas saja, kita juga bisa menggunakan data tekanannya, ya, karena gas itu memiliki tekanan. Dan kalau kita menggunakan data tekanan, kita tidak menotasikan untuk hukum kesetimbangannya atau tetapan kesetimbangannya itu sebagai Kc, ya, tidak Kc, tapi kita sebutnya sebagai Kp, ya. Nah, ini menggunakan data tekanan. Untuk rumusnya sederhana, masih sama seperti yang tadi, cuma kita ganti molaritas dengan tekanan. Jadi tekanan parsial dari NH3 di pangkat koefisiennya yaitu 2 dibagi dengan tekanan parsial dari N2 dikali tekanan parsial dari H2 di pangkat koefisiennya yaitu 3. Nah, ini adalah rumus Kp-nya. Jadi sederhana, ya. Kalau kalian menghitung Kc dan Kp itu sederhana. C itu singkatan dari concentration, yang kita pakai itu ada molaritasnya. Sedangkan Kp itu P-nya singkatan dari pressure, yang kita pakai itu ada tekanan parsial. Nah, contoh misalnya, kalau ada reaksi CO gas ditambah 2H2 gas menghasilkan CH3OH gas. Yang ditanya, coba kalian tuliskan rumus Kp-nya, ya. Ini sederhana. Hasilnya ya pasti tekanan parsial dari ini, CH3OH di pangkat koefisiennya itu 1, dibagi tekanan parsial dari CO gas di pangkat 1, kemudian tekanan parsial dari H2 di pangkat 2, ya. Nanti rumusnya jadi seperti ini untuk Kp-nya. Oke, hubungan Kp dan Kc, ya. Tadi saya sudah katakan dengan menggunakan rumus gas ideal, kita sudah bisa mendapatkan hubungan antara Kc dan Kp, ya. Ada hubungan antara pressure dan molaritas, ya. Dan kalau kita menggunakan rumus yang tadi, ya, kita menggunakan rumus gas ideal tadi, kalian akan mendapatkan hubungan bahwa Kp itu sama dengan Kc dikali R dikali T, R dan T-nya ini dipangkat dengan delta Ng. Ya, delta Ng itu adalah perubahan mol dari gasnya, ya, dari gasnya. Jadi contoh misalnya saya punya gas, ada yang menjadi reaktan, ada yang menjadi produk, maka delta Ng-nya itu adalah mol dari gas produk dikurang mol dari gas reaktan, ya. Dan yang kalian lihat adalah untuk molnya ini biasanya kita cek koefisiennya saja, ya. Jadi kalau misalnya kita tidak dapatkan data molnya, jumlah molnya secara pasti, yang kita hitung saja molnya ini kita menggunakan koefisiennya saja, ya. Contoh misalnya, pada suhu 500 derajat Celcius terjadi reaksi antara N2 dan 3H2 menghasilkan 2NH3. Kemudian dia memiliki nilai Kc 6 kali 10 pangkat min 2. Nah, kira-kira berapa nilai dari Kp-nya? Ya, ini sederhana tadi, menggunakan rumus Kp sama dengan Kc dikali R dikali T, R dan T-nya dipangkat dengan delta N-nya, ya. Nah, Kc-nya tadi itu ada 6 kali 10 pangkat min 2, kemudian R-nya itu 0,0821 liter atm per mol Kelvin, kemudian T-nya itu, ini suhunya 500 derajat Celcius, tapi karena kita menggunakan T pada suhu mutlak, ya, suhu mutlak itu harus pakai satuan Kelvin, berarti ditambahkan dengan 273 sehingga baru menjadi 773 Kelvin. Kemudian nanti hasil kali R dan T-nya ini kita pangkat dengan delta N-nya. Delta N-nya sederhana. Kita lihat tadi, 2 untuk produknya, sedangkan untuk reaktannya 1 plus 3. Berarti nanti delta N-nya itu sama dengan 2 dikurang 4, ya. Hasilnya sama dengan min 2, ya. Dapatnya min 2 untuk delta N-nya. Nah, sehingga nanti nilai Kp-nya di akhir kita dapatkan 1,5 kali 10 pangkat min
A5. Ini merupakan nilai Kp-nya. Nah, perlu yang kalian sadari bahwa untuk Kc dan Kp ini memiliki nilai yang bervariatif, sehingga nanti satuannya juga akan bervariatif ya. Karena tadi saya katakan rumusnya itu sederhana. Kalau untuk Kc, konsentrasi produk di pangkat koefisien dibagi konsentrasi reaktan pangkat koefisien. Kalau untuk Kp, tekanan parsial produk di pangkat koefisien dibagi tekanan parsial reaktan di pangkat koefisien. Dan kalau misalnya kalian mau mencari satuan dari Kc dan Kp, ya tergantung dari berapa koefisien produk dan koefisien reaktannya ya. Sehingga kalau misalnya kalian melihat di buku kimia, itu rata-rata tidak menuliskan satuan untuk Kc dan Kp. Oke, hukum kesetimbangan untuk reaksi heterogen ya. Tadi kita sudah pelajari yang homogen, muncul lagi yang heterogen. Heterogen ini kalau misalnya reaksi kesetimbangannya itu melibatkan dua fase yang berbeda. Kalau misalnya dia hanya melibatkan fase gas dan aqueous, itu mudah ya. Gas dan aqueous itu memiliki konsentrasi ya. Tapi kalau dia ada yang melibatkan fase, contoh misalnya solid atau liquid, nah ini sulit. Solid dan liquid itu bukan merupakan larutan, beda dengan gas. Gas dengan aqueous itu bisa kita kategorikan larutan. Contoh misalnya oksigen. Oksigen di udara ini hanya 33%, sisanya itu adalah pelarutnya ya. Kita nggak tahu pelarutnya, ya banyak campurannya ya. Sama juga dengan aqueous. Aqueous itu contoh misalnya kalian bikin larutan garam ya. Zat terlarutnya garam, pelarutnya adalah airnya. Sedangkan kalau solid ya murni batuannya, murni padatannya, tidak ada pelarut, tidak ada zat terlarut dalamnya. Sama juga dengan liquid, murni lelehannya. Contoh misalnya kalian melelehkan NaCl ya. Tidak ada pelarutnya, NaCl-nya memang yang dari padat meleleh menjadi cair ya. Sehingga akan sulit kalian menghitung konsentrasinya. Nah, kalau misalnya kalian mendapatkan sebuah reaksi yang seperti ini, ya, sifatnya heterogen, contoh misalnya ini, 2NaHCO3 solid menghasilkan Na2CO3 solid ditambah H2O gas, kemudian ditambah CO2 gas. Maka yang perlu kalian ketahui bahwa untuk yang fasenya itu solid atau liquid, itu kalian abaikan saja. Ya. Karena konsentrasinya tidak akan berubah, dan nilainya akan konstan, yaitu 1. Kita sebutnya sebagai nilainya 1. Kalau nilainya 1, berarti tidak perlu kita masukkan dalam hukum kesetimbangan atau dalam persamaan tetapan kesetimbangannya. Jadi kalau dapatkan rumus yang seperti ini, yang kalian hitungkan saja itu adalah yang memiliki fase gas atau yang memiliki fase aqueous saja. Di sini ada dua, ada di produknya saja, sehingga untuk nilai Kc-nya itu sederhana. Nilai Kc-nya itu adalah konsentrasi H2O gas di pangkat 1 dikali konsentrasi CO2 di pangkat 1. Sedangkan untuk yang solidnya kita tidak masukkan karena nilainya 1. Ya, nilai 1 kalau misalnya kita kali di sini 1 per 1 pangkat 2, ya nggak ada masalah ya, walaupun kita tidak tuliskan, nggak ada masalah. Oke, ini ada example untuk kesetimbangan heterogen tadi. Contoh misalnya ada sebuah reaksi CaO solid ditambahkan dengan SO2 gas menghasilkan CaSO3 solid. Yang diminta tuliskan hukum kesetimbangannya atau tetapan kesetimbangan, rumusnya seperti apa ya. Sederhananya kalau kita mau menghitung Kc-nya, yang bisa kita pakai di sini hanya yang fasenya gas, berarti SO2 saja. Sedangkan SO2 di sini posisinya sebagai reaktan. Berarti produknya tidak ada atau nilainya cuma 1 karena di sini solid ya. Berarti nilai Kc-nya adalah seper konsentrasi SO2 gas di pangkat 1 karena koefisien dari SO2 itu 1. Nah, kemudian materi yang terakhir untuk equilibrium part 1 ini adalah posisi kesetimbangan ya. Posisi kesetimbangan kita bisa prediksi kesetimbangan itu sebenarnya ada berada di mana, lebih dekat ke produk atau lebih dekat ke reaktan berdasarkan nilai dari K-nya atau Kc-nya ya. Nah, contoh misalnya kalian lihat gambar di sini ya, ada 3 gambar di mana yang warna merah itu reaktan, yang warna biru itu adalah produk. Kemudian ada 3 kotak di bawahnya. Kita bisa lihat, coba misalnya kalian lihat yang gambar tengah, di mana K itu nilainya sama dengan 1. Kalau nilainya K sama dengan 1, berarti kesetimbangan itu akan berada di tengah. Ya, di tengah-tengah antara reaktan dan produk. Berarti kemungkinan besar konsentrasi reaktan dan konsentrasi produk itu akan sama. Ya, akan sama nilai konsentrasi produk dan konsentrasi reaktan. Sedangkan kalau misalnya dia
nilai K-nya sangat besar, ya. Ingat tadi rumusnya apa? Konsentrasi produk dipangkat koefisien dibagi konsentrasi reaktan pangkat koefisien. Berarti pembilangnya adalah produk, penyebutnya adalah reaktannya. Jadi kalau nilainya K-nya itu sangat besar, lebih besar daripada 1, berarti kesetimbangan itu akan lebih banyak bergeser ke arah, bukan bergeser. Kesetimbangannya itu akan terletak lebih ke arah produk, ya. Karena produknya tadi harus sangat besar daripada konsentrasinya reaktan agar nilai K-nya lebih dari 1. Ya. Sebaliknya, kalau misalnya nilai K-nya itu sangat kecil, lebih kecil dari 1, contoh misalnya yang tadi ya, 6,0 kali 10 pangkat min 2, itu kan lebih kecil dari 1. Berarti kita dapat katakan bahwa konsentrasi reaktannya itu lebih besar dibandingkan konsentrasi produk. Sehingga dapat saya katakan kesetimbangan itu akan berada lebih ke arah reaktannya tadi, ya, lebih ke arah ke kiri. Ya. Nah, dari sini kita bisa tahu di mana nanti produk mana yang akan terbentuk lebih banyak, ya. Substan mana dalam sebuah sistem yang memiliki reaksi kesetimbangan yang memiliki jumlah paling banyak, ya. Contoh misalnya tadi ada produk, ada reaktan, kira-kira nanti kita maunya pada saat posisi setimbang yang mana yang memiliki jumlah paling banyak di antara zat-zat tersebut, ya kita bisa prediksi dari ininya tadi, nilai Kc-nya dan Kp-nya. Ya. Oke, sekian untuk pertemuan kali ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian tanyakan via diskusi di Si Pejar atau langsung di grup WhatsApp-nya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jangan lupa cek Si Pejarnya untuk mengerjakan tugasnya kalau sudah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.